Shalom sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Firman Panggara melayani Jemaat Baru. Saya sangat bahagia bisa menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara melalui renungan firman Tuhan saat ini. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja satu dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di kesempatan saat ini Engkau berkarya dalam kemurahan-Mu, memeliharakan kami hidup dan kehidupan yang sungguh umur panjang kami alami. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini kami bersama-sama akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkarya memberikan kami hikmat, sehingga oleh hikmat Alkitab kami semakin tahu tentang apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya siapkan pada saat ini dari kitab Yakobus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri nyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian jauh sabda Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara sekalian oleh karena kebenarannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada kata yang menarik dalam perikop pembacaan kita pada saat ini tentang kata guru. Dalam pemahaman Yakobus, guru itu berarti pengajar firman Tuhan. Lalu guru yang kedua itu adalah orang yang suka menghakimi dan juga mengkritik. Jadi perikop kita dalam surat Yakobus ini mau mengatakan bahwa berhati-hati di dalam melaksanakannya tugas sebagai seorang guru. Yakni jangan hanya mengajar dan memberi pengertian-pengertian ataupun penjelasan dalam bentuk kata dan pengetahuan saja. Apalagi yang hanya hendak menggurui tanpa memberikan keteladanan, contoh realitas hidup
dalam tindak dan perilakunya. Karena orang yang mengerti banyak hal, saudara-saudara, dan mengajarkan banyak hal, atau menggurui, atau mengkritik banyak hal, tetapi tidak menghidupinya, maka konsekuensinya suatu waktu dia akan dihakimi dengan penghukuman yang lebih berat. Saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kita bahwa bagaimana jangan banyak hal yang mau jadi guru, yakni hanya taunya mengajar dan menggurui, menegur, mengkritik, dan menghakimi. Itulah sebabnya betapa pentingnya mengendalikan atau mengekang lidah perkataan kita. Perlu bijaksana dan menggunakan lidah atau dalam berbicara. Perkataan bisa menjadi contoh yang baik, tetapi juga sekaligus perkataan bisa menjadi contoh yang buruk. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Yakobus menganalogikan lidah dengan api, saudara. Keduanya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna dalam hidup manusia, tetapi sekaligus juga dapat membinasakan manusia itu sendiri. Semuanya tergantung bagaimana cara kita mengelola dan menempatkan baik itu lidah maupun itu api. Dalam ayat 6 khususnya mengatakan bahwa lidah itu juga bisa merupakan suatu dunia kejahatan. Betapa banyaknya kejahatan terjadi bermula dari perkataan atau lidah kita yang tidak bijaksana. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kita bagaimana pentingnya kita mengendalikan perkataan kita, mengekang lidah kita. Tahu dengan benar bahwa perkataan kita, lidah kita ini mengeluarkan kata-kata yang berhikmat. Kata-kata yang menjadi berkat sehingga orang meneladani apa yang kita katakan selaras dengan apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, saya dan kita sekalian memang bukanlah manusia yang sempurna. Tetapi dengan kebijaksanaan kita mengelola, mengendalikan lidah bisa menjadikan kita manusia yang berhikmat, manusia yang memang Tuhan kehendaki. Allah adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Mintalah daripadanya sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang berhikmat, menyampaikan hal-hal yang berhikmat, hal-hal yang bermakna, sehingga ucapan kita dapat dipegang dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami mengalami umur panjang, kami mengalami hidup oleh keberkatan dalam Tuhan. Kami boleh belajar satu hal penting, betapa lidah itu kecil, tapi lidah itu dapat berkata-kata, dapat menjadi teladan, contoh, dan bahkan dapat juga menjerumuskan kami, menghancurkan hidup kami,
dan bahkan menghancurkan dunia ini. Kami mohonkan hikmat Tuhan beranugerah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan, dan kata-kata kami, perkataan kami itu boleh menjadi teladan dan berkat bagi sesama dan dimanapun kami berada. Kami sungguh menghidupi kalau firman Tuhan malam hari ini, apakah menegur kami, apakah menasihati kami, apakah menopang kami, apakah membangun kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan program Saat Teduh Malam Wilayah 4 Gereja Toraja, kami semua semakin diberkati. Berkati setiap tim perangkat yang kami gunakan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk juga boleh mengambil bahagian di dalam kegiatan-kegiatan Saat Teduh. Sehingga program ini Tuhan menjadi berkat dan menjangkau semua orang. Terima kasih berkati pengurus BPSW 4 Gereja Toraja untuk terus semangat mengerjakan tugas dan pelayanan. Memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan dalam lingkup BPSW 4. Kami semua menjadi alat kesaksian Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan mempersaksikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sakit dipulihkan, yang berduka cita dan yang dalam kedukaan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan. Terima kasih banyak. Inilah syukur kami di malam hari ini. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja, satu dalam pelayanan.